adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi hari ini di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 2 Januari 2022. Wah, apa kabar adik-adik semuanya? Sehat-sehat semuanya? Pasti sehat. Nah, yang masih liburan, boleh liburan sambil ibadah dulu, oke? Nah, adik-adik nggak kerasa ya, hari ini kita sudah masuk ke tahun 2022, tahun yang baru. Wah, puji syukur ya, Tuhan Yesus selalu menyertai kita, memelihara kita dan menjaga kita sepanjang tahun 2021 sampai kita bisa ketemu lagi hari ini di tahun 2022. Nah, hari ini kita akan mulai ibadah kita yang pertama di tahun 2022. Semuanya sudah siap? Pasti sudah siap ya. Jangan lupa mandi, pakai baju yang rapi, cari tempat yang enak, dan siapkan Alkitabnya dan juga alat tulisnya. Semua sudah siap? Oke, kita akan mulai. Kakak Desi undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan nyanyi satu buah lagu untuk memulai ibadah kita hari ini, yaitu lagu Ku Masuki Gerbangnya dengan Hati Bersyukur. Yuk. Teman-teman, mari kita nyanyi satu lagu pujian berjudul Ku Masuki Gerbangnya. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Coba semuanya siapkan Alkitabnya. Sudah? Coba diangkat Alkitabnya, Kakak Desi mau lihat. Semuanya sudah siap dengan Alkitabnya ya. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari kitab Wahyu. Nah, kitab Wahyu itu adik-adik dari Perjanjian Baru yang paling terakhir ya. Jadi yang paling belakang itu adalah kitab Wahyu. Kita buka dari Wahyu 22 ayat 6 dan 7. Hanya 2 ayat saja bacaan kita hari ini. Wahyu 22 ayat 6 dan 7. Ya, sudah ketemu semuanya? Paling terakhir ya Wahyu ya. Oke, sudah ketemu. Kita kasih tanda dulu Alkitabnya. Hups ya. Kemudian kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Oke, semuanya sudah dikasih tanda, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Semuanya ikutin Kakak Desi ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan,
supaya bisa duduk tenang dan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Berkati Kakak Desi yang akan bercerita tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, semuanya berdoa? Hebat semuanya ya. Ayo kita buka lagi Alkitab kita. Tadi sudah buka ya, sudah dikasih tanda Wahyu 22 ayat 6 sampai 7. Kakak Desi pakai kacamata dulu sebentar ya. Oke, semuanya siap-siap, kita baca firman Tuhan kita hari ini, Wahyu 22 ayat 6 sampai 7 ya. Kakak Desi bacakan, adik-adik semua ikut membaca dari Alkitabnya masing-masing ya. Oke, Wahyu 22 ayat 6 dan 7. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ayat 7, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Nah, itu tadi adik-adik ya, pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah, ya, adik-adik pernah nggak adik-adik mendengar kata-kata atau kalimat yang bilang coming soon, gitu ya, bahasa Inggris. Biasanya di iklan-iklan itu suka ada adik-adik kata-kata coming soon. Nah, coming soon itu adik-adik artinya adalah segera datang, gitu ya, atau segera hadir. Nah, itu artinya coming soon. Nah, biasanya kata-kata coming soon ini ada di iklan-iklan ya. Misalnya iklan apa ya adik-adik? Iklan film. Nah, gitu ya. Kadang-kadang di iklan film, kalau adik-adik ke bioskop, siapa yang suka ke bioskop sekarang? Oh, banyak ya. Nah, biasanya kalau di bioskop, adik-adik ke bioskop, nanti ada beberapa yang tulisannya di atas coming soon gitu ya. Nah, terus ada poster filmnya. Nah, itu berarti film-film yang nanti akan segera diputarkan di bioskop itu ya. Makanya dibilangnya coming soon, segera diputar. Nah, gitu ya. Nah, biasanya adik-adik kalimat ini digunakan itu untuk mengajak kita gitu ya, bahwa sebentar lagi ada yang asik nih gitu ya, ada yang seru-seru gitu ya. Nah, jadi biasanya kita menunggu-nunggu, kalau tadi filmnya kita nunggu-nunggu kapan nih filmnya main, karena kan cuma dibilang segera main gitu ya, segera diputar. Kita nggak tahu kapan diputarnya gitu ya, tapi kita semangat ya, kita menunggunya dengan tidak sabar gitu ya, sambil deg-degan kapan dimulainya ya. Nah, itu tadi ya perkataan tentang coming soon. Nah ya, jadi selain di bioskop-bioskop, kadang-kadang ada juga di restoran-restoran ya. Kalau restorannya punya makanan baru gitu ya, nanti dia bilang coming soon, burger misalnya gitu ya. Jadi nanti kita, wah kapan nih burgernya mulai dijual nih, aku mau cobain. Nah misalnya gitu ya, jadi biasanya kita tuh semangat gitu ya, menunggu sesuatu yang segera datang. Nah, adik-adik, di Wahyu 22 ini tadi kita juga lihat ya, di bacaan firman Tuhan kita hari ini ada sebenarnya kalimat coming soon. Yang mana gitu ya? Coba kita lihat ayat 7 semuanya ya. Nah, kita baca sekali lagi ayat 7 ya, dikatakan di situ, sesungguhnya akunya huruf besar. Itu berarti Tuhan yang bilang ya. Sesungguhnya aku datang segera. Wah, berarti Tuhan mau bilang, aku coming soon gitu ya. Sebentar lagi aku datang, kata Tuhan, segera. Ya, aku datang segera. Nah, Tuhan Yesus mau datang kemana nih? Gitu ya. Datang segeranya kemana sih? Gitu. Siapa yang tahu? Betul sekali. Tuhan Yesus mau kembali ke dunia. Ya, dulu kan Tuhan Yesus sudah pernah datang ke dunia, terus Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, di ayat ini dikatakan Tuhan Yesus bilang, aku datang segera. Nah, artinya Tuhan Yesus mau kembali lagi ke dunia. Kira-kira Tuhan Yesus mau ngapain kembali lagi ke dunia? Ada yang tahu nggak?
Hmm? Apa? Betul ya, Tuhan Yesus datang ke dunia ya. Adik-adik udah pernah dengar ceritanya, Tuhan Yesus mau kembali nanti untuk kedua kalinya dibilangnya ya. Nah, Tuhan Yesus datang itu untuk menjemput kita semua, orang-orang yang percaya kepada Kristus, untuk apa? Untuk tinggal sama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga. Nah, asik kan adik-adik? Semangat nggak mau tinggal sama Tuhan Yesus di kerajaan surga? Ya, sama seperti kita menunggu ikram itu, kita harus bersemangat menunggu, kapan ya Tuhan Yesus menjemput kita untuk sama-sama tinggal di surga. Nah, tapi adik-adik, mau tinggal di surga ternyata ada syaratnya. Gak semua orang akan terpilih atau akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus pergi ke surga. Jadi siapa ya Kak yang bisa tinggal di surga sama-sama dengan Tuhan Yesus? Nah, ya. Nah, kita lihat sekali lagi ayat 7 bilang apa? Semuanya buka Alkitabnya, kita baca situ ya. Tadi Tuhan Yesus sudah bilang ya, sesungguhnya aku datang segera. Kemudian di bawahnya dikatakan, berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini. Nah, jadi adik-adik, seperti dibilang di dalam firman Tuhan, yang berbahagia, yang bisa ikut sama Tuhan Yesus ke kerajaan surga adalah mereka yang menuruti atau taat kepada apa? Kepada perkataan-perkataan yang ada di dalam kitab ini, ya. Jadi semua yang taat kepada firman Tuhan, nah mereka yang akan ikut sama Tuhan Yesus ke kerajaan surga. Nah, nanti tuh adik-adik ya, kalau Tuhan Yesus sudah datang untuk kedua kalinya, maka dunia ini tidak ada lagi, karena kita semua akan pindah ke kerajaan surga. Jadi jangan sampai adik-adik ketinggalan, nggak ikutan ke kerajaan surga sama Tuhan Yesus. Nah, syaratnya gampang ya, tadi sudah dibilang di sini. Syaratnya adalah taat kepada firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adik kakak Desi mau nanya, siapa di sini yang suka nggak taat sama mama atau papa? Ada nggak? Nah, nggak boleh ya. Kenapa? Karena mama sama papa itu adalah apa? Wakilnya Tuhan di dunia ini. Jadi sama seperti Tuhan Yesus, kita harus taat sama perkataan Tuhan Yesus atau sama firman Tuhan. Kita juga harus taat sama mama dan papa, karena mama dan papa yang Tuhan Yesus kirimkan untuk menjaga kita, untuk menjadi wakilnya Tuhan di dunia. Nah, kalau kita nggak taat sama mama dan papa, kira-kira mama dan papa marah nggak? Marah biasanya. Oh, malah kadang-kadang kita dihukum sama mama dan papa karena tidak taat. Nah, adik-adik sama ya. Tuhan Yesus juga sedih adik-adik kalau kita nggak taat sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga marah dan kadang-kadang harus menghukum kita. Walaupun seperti mama dan papa menghukum kita tapi tetap sayang, Tuhan Yesus juga sayang banget sama kita adik-adik. Tapi Tuhan Yesus harus menghukum kita yang tidak taat. Nah, jadi adik-adik mulai sekarang jangan lagi tidak taat ya. Kita semua harus berusaha keras untuk selalu taat kepada firman Tuhan. Juga taat kepada siapa? Mama dan papa. Supaya apa? Supaya nanti waktu Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, kita semuanya bisa ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk pindah dan tinggal di kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Siapa yang mau tinggal di kerajaan surga? Mau semuanya pasti ya. Nah, jadi itu ya, jangan lupa supaya kita semua bisa ikut sama-sama Tuhan Yesus ke kerajaan surga. Tuhan Yesus maunya kita apa? Menurut atau taat kepada firman Tuhan. Ya. Nah, kalau kita masih di dunia, kita juga harus taat kepada mama dan papa ya, karena mama dan papa yang menjadi wakilnya Tuhan di dunia. Nah, gitu ya adik-adik ya. Sekarang kita semua mau janji dulu ya.
mulai sekarang kita semua mau selalu taat kepada firman Tuhan dan kepada orang tua kita. Nah, pernah nggak ada yang nggak taat sama mama dan papa, terus kejadiannya apa? Mama udah bilang, jangan makan manis-manis terlalu banyak, jangan makan permen banyak-banyak, jangan makan coklat banyak-banyak, nanti sakit gigi. Terus kita nggak nurut. Benar kejadiannya, kita sakit gigi. Ya, susah kan? Nah, adik-adik, kalau kita nggak taat itu ada akibatnya. Dan biasanya akibatnya itu nggak enak. Ya, nah itu juga ya, kalau kita nggak taat sama firman Tuhan akan selalu ada akibat yang nggak enak. Dan yang paling penting, kita jadi nggak bisa ikutan sama Tuhan Yesus ke kerajaan sorga ya. Nah, kita semua mau janji hari ini ya, mau senantiasa taat kepada Tuhan Yesus. Nah, Kakak Desi punya ayat hafalan untuk kita semua. Semuanya kita buka yuk. Nah, adik-adik yang balita-batita boleh dibantu ya sama mama, papa, atau kakak-kakaknya. Ayat hafalan kita hari ini dari Amsal. Amsal 13, ayat 13. Wih, bagus ya Amsalnya. Amsal 13, ayat 13. Sudah ketemu? Yuk, Amsal 13 ayat 13. Waduh, Kakak Desi juga cari dulu. Oke? Semuanya sudah ketemu? Oke. Kalau sudah ketemu, kita mau baca sama-sama ya. Amsal 13 ayat 13 ya. Nah, disebutkan di situ, siapa meremehkan firman itu artinya enggak peduli sama firman Tuhan ya. Jadi, siapa yang tidak peduli sama firman Tuhan, dikatakan ia akan menanggung akibatnya. Nah, seperti tadi ya, akan ada akibat yang enggak enak ya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah, itu tadi ya firman kita, ayat hafalan kita hari ini. Kita mau coba hafalin sekali lagi ya. 1, 2, 3. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah, ya. Jadi seperti tadi Kakak Desi bilang ya, kalau kita nggak taat atau meremehkan firman, tadi dibilangnya ya, akan ada akibatnya ya. Akibatnya biasanya nggak enak adik-adik. Tapi semua orang yang taat pada perintah dibilang akan mendapat balasan. Nah, balasannya apa? Kita mau tinggal sama-sama Tuhan Yesus nanti di kerajaan surga semuanya. Nah, ya. Jadi, mulai sekarang kita belajar sungguh-sungguh taat sama firman Tuhan ya, dan juga taat kepada orang tua kita. Bisa semuanya? Pasti bisa dong. Hebat ya. Oke, adik-adik. Nah, itu tadi firman kita hari ini. Kita akan tutup sama doa ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kakak Desi akan berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami belajar untuk menjadi anak yang taat senantiasa. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa sungguh-sungguh taat kepada perintah Tuhan, dan kami juga bisa taat kepada orang tua kami. Tuhan, tolong kami supaya nanti pada saat Tuhan datang lagi, kami semua siap untuk pergi bersama-sama dan tinggal di kerajaan sorga. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk mama dan papa kami. Berkati mereka supaya mereka bisa selalu sehat, sehingga mereka bisa menjaga dan merawat kami anak-anaknya. Tuhan berkati juga gereja kami, Ibu Pendeta, Ibu Pendeta Maria, Ibu Pendeta Monica, majelis jemaat, kakak-kakak pelayan, dan seluruh jemaat. Tuhan tolong kami semua supaya kami semua boleh melayani Tuhan dengan baik. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga teman-teman kami yang mungkin sedang sakit. Tuhan datang, Tuhan tolong supaya
mereka boleh disembuhkan dan bisa melakukan kegiatan kembali seperti semula. Berkati bangsa dan negara kami, berkati Pak Presiden, berkati juga para menteri dan semua kepala daerah supaya mereka bisa memimpin negara ini dengan baik sehingga negara kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kalau saat ini kita sudah memasuki tahun 2022, biarlah Tuhan yang mau menjaga kami, merawat kami, memelihara hidup kami seperti Tuhan menjaga kami di tahun 2021. Tuhan tolong supaya kami juga boleh senantiasa taat kepadamu sehingga kami boleh memperoleh berkat juga di tahun 2022 nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang singkat ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita angkat satu pujian lagi yuk, yang berjudul TAAT Taat. Musik. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Mama Papa, turuti nasihat mereka semua. TAAT taat. TAAT taat. TAAT taat. Saya mau seperti Yesus. TAAT taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Mama Papa, turuti nasihat mereka semua. TAAT taat. Nah adik-adik, untuk menutup ibadah kita hari ini, Kakak Desi mau ajak adik-adik bangkit berdiri, kemudian kita mau menyanyikan satu buah lagu, ya. Judulnya adalah Tuhan Yesus Baik. Yuk. Mari teman-teman, kita angkat satu pujian lagi yang berjudul Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan
adik-adik ibadah kita sudah hampir selesai. Kita akan tutup ibadah kita hari ini. Kakak Desi undang adik-adik semuanya bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kakak Desi ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sudah senantiasa menjaga dan memelihara kami. Berkati kami di tahun yang baru, supaya kami bisa tetap taat kepadamu dan melakukan semua firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami. Biarlah Tuhan Yesus berkati kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye.